acara sosialisasi perkuliahan hybrid hari ini. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Yang terhormat, Bapak Muhammad Aziz Muslim, STMT PhD selaku Ketua Departemen. Yang terhormat, Ibu Rahmawati, STMT PhD selaku Ketua Program selaku Sekretaris Departemen. Dan yang terhormat, orang tua mahasiswa dan mahasiswa Teknik Elektro. Baik, sebelum melangkah lebih jauh, izinkan saya membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian sosialisasi perkuliahan hybrid oleh Ibu Rahmawati. Dan yang ketiga adalah sesi tanya-jawab. Bagi mahasiswa atau orang tua mahasiswa yang hendak bertanya, dipersilahkan untuk menulis pertanyaan di kolom chat Zoom dengan format, nama, dan pertanyaan. Memasuki acara yang kedua, yaitu sosialisasi perkuliahan hybrid yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahmawati, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Kami sampaikan kita ada sambutan pembukaan dulu dari Bapak Ketua Departemen Teknik Elektro, Bapak Dr. Aziz Muslim. Dipersilakan, Pak. Tambahannya Bentar, Bu. Kameranya. sama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan sekalian, ini kameranya nggak tahu kenapa tiba-tiba tidak bisa connect ya saya. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Departemen Teknik Elektro, Ibu Dr. Rahmawati, STMT, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua ini juga suaranya maksudnya. Maaf, barusan mau dibantu oleh operator ya untuk mengaktifkan kamera, ternyata tidak berhasil juga. Ya, saya mohon maaf, saya tidak berhasil menampilkan video. Ya. Di ruangan ini sebenarnya juga hadir Bapak Ketua Program Studi Teknik Elektro, Ketua Program Studi S1 ya, Teknik Elektro, Bapak Dr. Muhammad Fauzan Edi Purnomo, tapi beliau saat ini masih menyempurnakan jadwal, sehingga nanti walaupun beliau ada di ruangan yang sama, beliau tidak nanti ikut menyampaikan sesuatu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik mahasiswa, jadi sebetulnya mungkin acara diskusi atau mungkin open talk ini beberapa merasa kok baru sekarang. Begitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Ini tidak lain karena memang kami lebih fokus pada penyiapan ya. Jadi ada banyak sekali ya, terus terang saja kegiatan perkuliahan tatap muka ini walaupun kami telah menjalani ya sejak zaman dahulu, usia teknik elektro sudah lebih dari 40 tahun, tetapi model kuliahan tatap muka yang hibrid ini baru merupakan pengalaman pertama bagi kami gitu ya.
sehingga ada banyak sekali yang perlu kami siapkan, kemudian ada banyak sekali yang perlu kami koordinasikan, mulai dari level di kolega kami sendiri, di administrasi kami sendiri, kemudian di level fakultas hingga ke level universitas sampai ke unit pendukung ya untuk pelaksanaan prokes atau untuk mengawal protokol kesehatan yang akan diterapkan di dalam pembelajaran hibrid ini. Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, serta adik sekalian bisa secara umum bisa kami sampaikan bahwasanya secara peralatan yang kami perlukan untuk bisa menjalankan pelaksanaan pembelajaran hibrid ini telah tersedia semua di kelas ya. Yang kami maksud peralatan adalah peralatan untuk pembelajaran secara hibrid maupun peralatan yang akan digunakan untuk menjaga protokol kesehatan ya, termasuk di sini diantaranya misalnya seperti hand sanitizer ya, kemudian peralatan untuk sterilisasi ruangan ya sebelum maupun setelah pelaksanaan perkuliahan ya, kemudian infrared thermometer ya, kemudian petunjuk-petunjuk terkait dengan protokol kesehatan, serta juga terkait SOP, jadi peralatan dan juga SOP. SOP ini meliputi banyak hal, diantaranya SOP terkait dengan pelaksanaan perkuliahan, SOP terkait peralatan untuk praktikum, ya SOP pelaksanaan praktikum, SOP untuk mitigasi, ya mitigasi terhadap COVID-19. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kami pun senantiasa berkoordinasi sampai dengan kemarin sore, sampai dengan pukul hampir jam 5 ya, kami di satu fakultas telah melakukan koordinasi untuk Satgas sampai di level fakultas. Kemudian pagi tadi, sebelum kami menjalani acara ini, kami pun ada semacam refreshing ya, terkait dengan penyiapan untuk pembelajaran ini, refreshing di level universitas yang dilakukan oleh Satgas Universitas Brawijaya ya, penyegaran refreshing ya terkait prosedur serta apa yang harus dilakukan ya untuk memitigasi kasus COVID-19. Bapak dan Ibu sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwasanya COVID ini masih ada ya, varian ini terus bermunculan, namun demikian kami pun terbebani oleh upaya ya untuk mencapai target capaian pembelajaran yang dibebankan kepada institusi pendidikan kami. Ada hal-hal yang sulit sekali kami sampaikan ya kalau di dalam perkuliahan daring, yang mana mau tidak mau ini mesti kami upayakan semaksimal mungkin dilakukan secara luring dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, moderasi ya antara kelas daring dengan kelas luring inilah yang oleh Bapak Rektor disilakan dengan kelas hibrid, atau beberapa fakultas lain menyebut sebagai kelas bauran, ya terjemahkan sebagai kelas bauran. Bapak dan Ibu sekalian, detail atau mungkin gambaran secara umum maupun detailnya sebenarnya kami punya, tapi tidak semuanya kami tampilkan karena keterbatasan waktu. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sekretaris Departemen, Ibu Dr. Rahmatwati, dan tentunya dari gambaran umum nanti akan muncul ya banyak pertanyaan yang bisa ditanyakan lebih lanjut di dalam forum ini kepada kami ya, Ketua Departemen maupun Sekretaris Departemen. Kalau kami tidak bisa menjawab, akan kami sampaikan kepada Satgas ya, Satgas yang ada di UB, sehingga Bapak Ibu sekalian ataupun adik-adik mahasiswa akan merasa kuliah ya dengan penuh semangat ya, dengan penuh keyakinan bahwasanya kuliah ini adalah bisa dilaksanakan dengan aman, bisa sekaligus ya menjalani kuliah dengan aman, dan juga bisa memaksimalkan upaya untuk mencapai target capaian pembelajaran yang dibebankan kepada setiap individu yang mengikuti individu peserta didik. Bapak dan Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan perkuliahan kita di semester ini berjalan dengan lancar, tidak ada kasus ya yang mengemuka, zero case gitu ya, itu harapan kita bersama, dan ini menjadi modal kita untuk perkuliahan selanjutnya di Departemen Teknik Elektro tercinta ini. Terima kasih
Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aziz. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Senang sekali akhirnya kita bertemu kembali ya Bapak Ibu untuk angkatan yang 20 2021. Walaupun kita beberapa waktu lalu sempat melakukan pertemuan dengan orang tua wali. Yang saya hormati Bapak Ketua Departemen Teknik Elektro, Bapak Dr. Aziz Muslim, STMT, Bapak Kepala Program Studi Sarjana Teknik Elektro, Dr. Muhammad Fauzan, STMT. Yang saya hormati juga Bapak, Ibu, orang tua wali mahasiswa Departemen Teknik Elektro, dan adik-adik mahasiswa Departemen, kurang jelasnya. Bapak, Ibu, wali mahasiswa Departemen Teknik Elektro, dan adik-adik mahasiswa Departemen Teknik Elektro yang saya banggakan. Pada pertemuan siang ini kita akan melakukan sosialisasi tentang perkuliahan tatap muka hybrid bertahap yang akan diselenggarakan di semester genap ini. Baik Bapak Ibu dan adik-adik, untuk mempersingkat waktu, saya izin share screen. Oke. Pada beberapa waktu lalu kami melakukan beberapa persiapan Bapak Ibu. Yang pertama itu kita akan melakukan sosialisasi pada mahasiswa dan orang tua. Kemudian sebelumnya dalam minggu ini pun kami juga melakukan pendataan mahasiswa. Kemudian kita melakukan koordinasi dengan tim Satgas fakultas, dan kami meminta dari mahasiswa ada tim Satgas juga, serta kita melakukan persiapan teknis yang terkait dengan perkuliahan luring. Nah, untuk sosialisasi ini Bapak Ibu, kita akan melakukan sosialisasi di mana di sini akan memaparkan persiapan untuk memastikan kesiapan dan kesehatan mahasiswa, di mana beberapa waktu lalu kami melayangkan surat, dan di SIAM adik-adik pun dari universitas juga meminta surat ke izin dari orang tua untuk mengikuti perkuliahan luring. Nah, dan pada hari ini kita melakukan Zoom meeting, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian pada hari ini pun kami meminta untuk kita saling bekerja sama begitu Bapak Ibu ya, untuk memberikan pengawasan, memberikan monitoring pada adik-adik yang terkait dengan aktivitas mahasiswa, ya, baik itu di dalam maupun di luar kampus. Ya, jadi kita saling bekerja sama Bapak Ibu untuk saling mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatan, begitu ya Bapak Ibu. Nah, hal itu pun juga sudah tertuang pada surat persetujuan yang kita kirimkan, dan kami pun meminta adik-adik untuk mengisi surat komitmen atau fakta integritas untuk mematuhi protokol kesehatan di dalam maupun di luar kampus. Nah, step yang kedua yang kita lakukan adalah pendataan mahasiswa, di mana mahasiswa telah melakukan vaksin yang kedua, kemudian surat izin orang tua tadi, dan berdasarkan surat edaran dekan tentang perkuliahan luring yang akan diadakan semester genap ini, kita meminta untuk adanya swab antigen pada H-2 sebelum perkuliahan dimulai. Nah, dari responsi
pelacakan data yang telah kita berikan pada adik-adik dari 725 mahasiswa student body kita yang kembali hanya 346. Dengan rekap dari 2018, angkatan 2019, 2020, dan 2021. Nah, kami menganggap atau kami mengasumsikan bahwa yang lainnya adalah mengikuti perkuliahan daring, begitu. Nah, memang kalau dengan perkuliahan daring akan ada resiko lain, yaitu di mana ada mata kuliah yang include dengan praktikum, sehingga kemungkinan adanya penurunan nilai karena ada komponen dari penilaian yang tidak terpenuhi, yaitu praktikum. Seperti itu. Kemudian kegiatan yang dilakukan secara luring, yang saat ini berdasarkan surat edaran rektor maupun surat edaran dekan, kami mengikuti surat edaran tersebut atau petunjuk dari universitas bahwa saat ini praktikum UTS dan UAS itu dilakukan secara luring, Bapak Ibu. Jadi praktikum UTS dan UAS secara luring, sedangkan kuliah ini kami berupaya untuk men-set bahwa setiap semester itu ada 2 mata kuliah yang dilakukan secara luring. Nah, sedangkan yang lainnya secara daring. Jadi misalkan semester 2 ada 2 mata kuliah yang dilakukan secara luring, di mana mata kuliah tersebut include dengan praktikum. Kemudian di semester 4 ada 2 mata kuliah juga yang dilakukan secara luring. Kemudian di semester 6 ada 2 mata kuliah yang disiarkan secara luring, dan di semester 8 tentunya adik-adik yang mengerjakan skripsi itu juga dilakukan secara luring, Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kami pun juga membentuk yang namanya tim penegak kedisiplinan, ada Satgas Fakultas, ada Satgas Mahasiswa. Nah, di Satgas Mahasiswa kita minta untuk membantu pelaksanaan protokol kesehatan untuk setiap aktivitas akademik. Nah, saat ini untuk Satgas Mahasiswa ada 20 orang. Nah, Satgas Mahasiswa ini kami meminta tolong untuk melakukan tracing juga, karena kita tidak tahu apa namanya, adik-adik ini lebih mudah ya kalau dengan mahasiswa untuk melakukan tracing-nya, begitu. Nah, dari Satgas Mahasiswa pun ini bekerjasama dengan Satgas Fakultas, di mana Satgas Fakultas adalah Kadep untuk penanganan kasus. Berikut adalah alur mitigasi temuan kasus COVID-19 di Universitas Brawijaya. Jadi nanti kami punya yang namanya suatu sistem screening. Ini melalui Gapura UB untuk kami, untuk dosen dan teknik, untuk mahasiswa di sistemnya yaitu SIAM. Nah, kemudian nanti silakan untuk melakukan tes ya jika memang bergejala atau ada kontak erat ya. Memang kalau diperlukan PCR maka dilakukan PCR. Nah, jika terkonfirmasi COVID maka dia akan dilakukan tracking atau tracing, melacak kontak erat oleh Satgas Fakultas dan di unit di bawahnya, kemudian melacak kontak erat oleh Satgas Mahasiswa, ini akan berkoordinasi, kemudian akan dilaporkan melalui Satgas COVID-19 UB. Nah, untuk gejalanya misalkan ringan itu bisa di safe house UB gitu. Kemudian kalau sedang sampai berat itu dirujuk ke rumah sakit yang memang untuk khusus rujukan COVID. Untuk hotline Satgas COVID-19 UB untuk kasus mahasiswa di +62 811 3631 611. Nah, di sini kami sudah juga susun untuk pelaksanaan atau SOP ya, untuk mahasiswa
kami berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga protokol kesehatan. Kemudian kita berusaha juga semaksimal mungkin untuk memberitahukan kepada mahasiswa dan melakukan simulasi. Ya, ini berdasarkan prosedur-prosedur yang telah diberikan. Kemudian untuk SOP dari fakultas pun juga sudah disusun. Nanti kami akan sosialisasikan kepada adik-adik atau kami share kepada adik-adik mengenai ini. Mohon Mas Indra bisa menayangkan video untuk simulasi yang sudah kita lakukan di gedung perkuliahan maupun di laboratorium. Berdasarkan Surat Edaran Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, proses belajar mengajar semester genap tahun akademik 2021-2022 dilakukan secara luring bertahap atau hybrid. Ada beberapa hal yang wajib dipatuhi oleh seluruh mahasiswa, dosen, dan karyawan Teknik Elektro Universitas Brawijaya sesuai panduan pencegahan penularan COVID-19. Mahasiswa diwajibkan memasuki gedung perkuliahan melalui pintu yang telah ditentukan. Sebelum memasuki gedung perkuliahan, mahasiswa harus tetap menjaga jarak dan protokol kesehatan selama berada di area kampus, serta mengakses aplikasi Peduli Lindungi untuk scan barcode yang sudah ditentukan. Pastikan telah mengetahui letak ruang kelas yang dituju. Apabila telah melakukan vaksin dosis lengkap dan memiliki status aman, maka aplikasi akan menunjukkan tanda hijau. Selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, mahasiswa tetap mematuhi protokol kesehatan. Fasilitas ruang kelas telah diatur sesuai dengan standar protokol kesehatan seperti jarak antar mahasiswa, ventilasi udara terbuka, dan lain sebagainya. Ruang kelas juga dilengkapi fasilitas sarana multimedia pendukung metode pembelajaran secara hybrid, agar mahasiswa dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara luring maupun daring di dalam kelas. Setelah proses pembelajaran selesai dilaksanakan, dosen dan mahasiswa meninggalkan ruangan sesuai dengan pintu keluar yang telah ditentukan dan tidak berkerumun.
Setiap memasuki gedung perkuliahan, mahasiswa diharuskan untuk cek suhu dan pastikan suhu tidak lebih dari 37,5 derajat Celcius. Mahasiswa yang akan mengikuti praktikum ada baiknya telah mengetahui letak laboratorium yang akan digunakan. Sebelum memasuki laboratorium, mahasiswa wajib mengikuti arahan dari asisten laboratorium dan menjaga protokol kesehatan. Cuci tangan dengan benar menggunakan sabun dan air mengalir juga perlu dilakukan sebelum memasuki gedung perkuliahan. Setiap ruang laboratorium memiliki kapasitas maksimum agar protokol kesehatan tetap terjaga. Berdasarkan Baik, terima kasih Mas Indra. Saya juga memberikan apresiasi yang sangat besar ya pada adik-adik. Ini karyanya adik-adik Bapak Ibu. Jadi adik-adik melakukan simulasi dalam beberapa hari kemarin ya, beberapa minggu lalu kita lakukan simulasi untuk persiapan perkuliahan hybrid. Ya, harapan kami adik-adik ini dengan adanya simulasi atau video tadi kita bisa melakukan sosialisasi pada adik-adik terutama angkatan 2020 dan 2021 yang memang belum pernah hadir atau belajar datang secara langsung di Departemen Teknik Elektro tercinta ini. Oke. Baik, Mbak Dewi, silakan mungkin bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Apakah ada yang perlu kita jawab seperti itu? Terima kasih kepada Ibu Rahma. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Di sini ada Ibu Ermin Rustinawati bertanya kapan mulai kuliah hybridnya Ibu? Oke, baik. Untuk kuliah kita mulai hari Senin besok tanggal 7 Februari, Bu. Jadi mulai hari Senin kita mulai kuliahnya secara hybrid. Seperti itu. Nah, untuk mata kuliahnya mungkin adik-adik bisa melihat ya di SIA masing-masing mana mata kuliah yang daring dan mana mata kuliah yang luring. Berarti kalau di situ mata kuliah luring akan sudah tertera di situ ruangnya di ruang mana. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Untuk pertanyaan yang kedua dari Bapak Wahyudi,
anak saya sudah vaksin 2 kali, tetapi di Peduli Lindunginya sertifikat vaksin keduanya tidak muncul. Apakah tetap diperbolehkan mengikuti aktivitas luring di kampus? Diperbolehkan, Mbak Dewi, diperbolehkan. Mungkin bisa coba dimasukkan NIK-nya melalui aplikasi Peduli Lindungi atau di web Peduli Lindungi, sepertinya bisa dicoba seperti itu. Begitu, Pak Wahyudi, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi atau Untuk cukup? pertanyaan yang ketiga ada dari Bapak Golda, Ibu Rahma, di mana pertanyaannya adalah untuk kuliah hybrid ini apakah tiap hari atau berapa kali seminggu, Ibu? Oh, baik. Untuk angkatan 21 kami bisa membuat dalam 1 hari. Jadi 2 mata kuliah itu kita jadikan dalam 1 hari dengan ruang yang sama. Jadi misalkan jam 7 itu ada mata kuliah rangkaian elektrik, kemudian jam 10 itu ada mata kuliah dasar teknik digital. Itu kita jadikan dalam 1 hari, sehingga adik-adik sesudah jam itu sudah bisa mengikuti, misalkan ada praktikum atau ada kuliah daring, tapi insya Allah sehari cuma 2 mata kuliah. Nah, sedangkan mata kuliah yang lain adalah daring. Tetapi kalau untuk yang di angkatan 20 dan seterusnya kami masih belum bisa mencari untuk harinya supaya dibuat yang sama. Ya, maksudnya dalam satu hari itu kami berusaha untuk membuat seperti yang di angkatan 21, tapi kami masih belum bisa menemukan. Jadi kemungkinan adik-adik itu sehari satu mata kuliah di hari yang berbeda, tapi hanya 2 mata kuliah yang luring. Tapi untuk praktikum tidak menutup kemungkinan adik-adik itu tergantung jadwalnya ya Bapak Ibu. Nah, praktikum kami itu sekitar 2 minggu, ya, sekitar 1 praktikum itu sekitar 2 minggu selesai, seperti itu. Untuk satu praktikum. Nah, mungkin kalau misalkan semester ini dia mengambil 2-3 praktikum, ya mungkin beberapa minggu dia melakukan praktikum, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Wahid Hidayat. Untuk kuliah semester ini, angkatan berapa saja yang full kuliah luring, Bu? Baik, terima kasih Pak. Jadi begini, tidak ada yang full luring. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, misalkan semester 2 itu ada 2 mata kuliah, di semester 4 ada 2 mata kuliah, di semester 6 itu ada 2 mata kuliah, dan di semester 8 mungkin ada yang masih mengambil mata kuliah itu ada ya, mungkin 1 dan satunya itu skripsi. Jadi memang skripsinya memang harus luring, begitu Pak. Oke, baik. Jadi angkatan 2021 itu 2 mata kuliah, angkatan 2020 itu 2 mata kuliah, angkatan 2019 2 mata kuliah, dan angkatan 2018 itu mungkin ada 1 mata kuliah dan skripsi, seperti itu. Baik Ibu, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Ria Rahmat dengan pertanyaan, apakah kegiatan di luar kuliah seperti workshop atau ada pembatasan waktu, dan waktunya ini diawasi oleh dosen sehingga tidak sampai tengah malam, bahkan sampai dini hari. Mengingat kondisi seperti ini, anak-anak harus tetap istirahat cukup dan menjaga imunitas, Bu. Baik, saya berdasarkan surat edaran dari Dekan Fakultas Teknik nomor 570 UN 10 F07 TU 2002 tentang pelaksanaan kegiatan akademik dan non-akademik semester genap tahun akademik 2021-2022 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya di poin nomor 4 bahwa
kegiatan seperti workshop, sosialisasi, seminar, fokus group discussion, dan rapat dapat dilakukan secara daring. Jadi diupayakan tidak ada kegiatan yang secara luring terkait dengan misalkan workshop seperti itu. Begitu Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah semua mahasiswa nanti diwajibkan semua masuk atau ada pembagian shift? Dikarenakan jika semuanya masuk, maka kelas akan penuh dan jarak agak susah terjaga. Baik Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Insya Allah kami pun juga mempertimbangkan ya untuk keselamatan kita semua. Jadi memang hanya satu kelas itu kelasnya kecil Bapak Ibu. Jadi kelasnya kapasitasnya besar, tetapi kami bagi kelasnya itu maksimal itu 20 sampai 25. Seperti itu. Jadi dengan mungkin Bapak Ibu Persani tadi di video simulasi ruangan kami luas seperti itu. Jadi mahasiswa pun kami kursinya kami tata satu persatu, sehingga walaupun kursinya itu misalkan nanti padat, itu pun berjaraknya 1,5 meter Bapak Ibu. Kemudian ruangan kelas harus dibuka, kami siapkan juga adanya air purifier, kemudian kami pun juga menyarankan dosen untuk tidak melakukan memberi tugas atau misalkan memberi interaksi dengan mahasiswa dengan menulis di depan papan tulis pun kami juga tidak menyarankan seperti itu, sehingga kami juga berupaya. Nah, kami juga meminta pada Satgas mahasiswa untuk selalu mengingatkan adik-adik untuk menjaga jarak, untuk tetap menggunakan masker dan seterusnya, seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ada, apakah pihak universitas menyediakan tes swab untuk mahasiswa, Bu? Baik. Tes swab ini dalam rangka apa? Misalkan tadi itu kalau misalkan memang dia ada misalnya kontak erat dengan pasien COVID, maka mahasiswa ini harap untuk melaporkan. Sebentar saya share juga ya. Jadi, mahasiswa jika terduga atau kontak erat dengan pasien suspek COVID melaporkan kepada Kadep atau Sekdep, kemudian Kadep akan meneruskan kepada Satgas Fakultas, Kadep akan memberikan izin untuk isolasi mandiri, Satgas Fakultas akan mengeluarkan rekomendasi untuk dekanat mengeluarkan surat pengantar. Nah, mahasiswa melakukan pemeriksaan di klinik UB. Apabila diperlukan swab antigen, maka fakultas akan membantu biaya swab sebesar 50%. Seperti itu. Itu jika memang mahasiswa ini terduga atau kontak erat dengan pasien suspek COVID. Seperti itu. Begitu Ibu. Mbak Dewi. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, untuk aturan swab-nya ini seperti apa dan apakah hanya satu kali sebelum perkuliahan dimulai atau bagaimana ya Ibu? Oh, baik. Oh, maksudnya swab yang untuk ini ya, H-2 ini ya. Oh, kalau H-2 ini mandiri ya, mohon maaf. Jadi H-2 ini adalah swab mandiri, tidak ada apa istilahnya. Kami dari universitas menyediakan seperti itu.
ini tidak hanya di Fakultas Teknik, tetapi di beberapa fakultas pun mahasiswa melakukan swab mandiri. Sekali aja sebelum perkuliahan dimulai. Seperti itu. Baik Ibu, ada pertanyaan selanjutnya ini. Pada tanggal 9 itu mata kuliahnya hybrid, tetapi pada tanggal 7 sama 8 ini masih daring. Apakah masih perlu menggunakan antigen, Ibu? Tanggal berapa? Jika menggunakan antigen, tanggal berapa antigennya, Ibu? Untuk untuk antigen tanggal 5 atau 6 aja ya. Jadi tidak harus melakukan antigen lagi ya. Jadi ya 5 atau 6 itu aja. Seperti itu. Dan mohon segera diupload ya adik-adik di Google Form yang telah disediakan. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah adik-adik mahasiswa yang jadwal luring tapi kondisinya pilek, apakah bisa memilih daring? Dan bagaimana prosedurnya tanpa ada konsekuensi ke absen, Ibu? Baik, jadi nanti selama perkuliahan hybrid ini, Bapak Ibu tetap membuka kelas online ya. Jadi Bapak Ibu tetap diinformasikan untuk membuka kelas online. Jadi kalau misalkan memang adik-adik dalam keadaan sakit ya, misalkan pilek atau batuk, sebaiknya tidak ikut hadir atau luring, tetapi ikut yang daring seperti itu. Nah, untuk presensi Bapak Ibu tetap membuka presensinya di dalam Gapura ya. Jadi adik-adik bisa Gapura ya, adik-adik bisa absen melalui Siam atau Gapuranya tadi, sehingga tetap absensinya tetap online. Seperti itu. Baik, Bu. Itu kan kuliahnya hybrid, Ibu. Dan Ya. untuk yang mahasiswa yang memiliki kondisi pilek ini mengikuti daring. Prosedurnya bagaimana ya, Ibu, daringnya ini? Iya, jadi gini Mbak, misalkan luring, tadi kan kalau hybrid itu daring dan luring Mbak. Jadi misalkan begini, ada A pilek gitu ya, tapi dia harusnya memang luring, harus datang ke kampus gitu ya. Nah, kemudian berarti mahasiswa ini nanti tetap ikut tapi secara online, Mbak. Jadi Bapak Ibu tetap buka Zoom. Nah, nanti kan kita ada WA group nanti ya per mata kuliah. Nah, itu nanti akan di-share untuk linknya seperti itu. Dan meminta izin kepada Bapak Ibu dosen pengampu jika memang mahasiswa tersebut kondisinya tidak fit seperti itu. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ermin Rustinawati, dari salah satu mahasiswa yaitu Dharma Abiyung masih PKL, Ibu. Bagaimana penyelesaiannya jika mahasiswa tersebut masih PKL ya, Ibu? Maksudnya bagaimana Mbak penyelesaian mahasiswa itu masih PKL? Jadi untuk PKL-nya ini masih offline, Ibu. Jadi kemungkinan tidak bisa untuk datang perkuliahan hybrid. Jadi bagaimana penyelesaiannya, Ibu? Solusinya? Ya, pada waktu itu kan kami juga sudah surat PKL itu kan ada pengantar dari kami ya. Nah, surat pengantar itu tadi kan kami sudah menandatangani surat dispensasi untuk mahasiswa ini jika tidak mengikuti kuliah seperti itu. Nah, surat dispensasi tadi itu kami berikan atau kirimkan kepada Bapak Ibu dosen pengampu, sehingga otomatis Bapak Ibu dosen pengampu sudah tahu jika mahasiswa ini sedang PKL. Nah, ketika selesai PKL, nah ini datang dari luar kota kan ya. Nah, mohon tetap tes swab antigen seperti itu. Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah UB memfasilitasi untuk vaksin booster bagi mahasiswanya, Ibu? Dari informasi yang saya terima sampai saat ini masih belum ya Mbak Dewi, masih belum ada untuk mahasiswa seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Dharma, apakah dengan adanya SKB 4 Menteri yang baru kebijakan UB untuk kuliah luring ini berubah?
Oke, baik Mbak. Jadi begini, kami ini mengikuti surat edaran yang didirikan oleh universitas maupun oleh fakultas. Jadi kami tidak bisa memutuskan sendiri, jadi tergantung dari universitas maupun dari fakultas, seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya dari Raka, untuk mata kuliah yang dilaksanakan secara daring, apakah bebas mahasiswanya memilih Bu? Dikarenakan jika dilihat pada jadwal, total mata kuliah yang memiliki keterangan hybrid berjumlah 6, dan 2 mata kuliah ini per minggu atau semisal sudah dipilih. Satu semester mata kuliah tersebut harus kita ikuti secara luring terus ya Ibu. Oh, Mas Raka ini angkatan berapa ya? Kok banyak sekali mata kuliah yang luring? Angkatan 2019 Ibu. Apakah dia mungkin mengulang ya? Nanti mungkin Mas Raka bisa ini ya, apa namanya, kita fasilitasi untuk apa namanya, bisa langsung bertanya gitu ya Mbak Dewi ya. Kita pending dulu untuk Mas Raka. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Johannes, mengenai KRS ada beberapa mahasiswa-mahasiswi yang jadwalnya bertabrakan jamnya, walaupun sudah direvisi, Bu. Untuk langkah selanjutnya bagaimana ya, Ibu? Oke, baik. Nanti bisa WA ke saya langsung atau ke Pak Fauzan ya, Mbak Dewi ya. Karena nanti case per case seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Cipta, pertanyaannya, karena kondisi saat ini yang masih tidak pasti, apakah diperbolehkan daring 100%, Ibu? Baik. Nah, kalau dari kami sih mempertimbangkan risiko yang tadi ya. Ya, karena memang ada mata kuliah yang memang membutuhkan psikomotorik ya, sehingga makanya kami memutuskan untuk melakukan luring. Nah, otomatis kalau dengan adanya psikomotorik tadi terkait dengan adanya penilaian atau pemenuhan capaian pembelajaran yang terkait dengan praktikum, adik-adik hands on pada alat, ini yang nggak bisa digantikan atau hal ini tidak tercapai jika kita lakukan secara daring, seperti itu. Sehingga otomatis komponen penilaian pun akan berkurang di situ. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mata kuliah yang berbentuk hybrid, apakah mahasiswa akan dijadwalkan untuk mengikuti perkuliahan secara luring atau mahasiswanya yang mendaftar sendiri untuk mengikuti perkuliahan luring ini, Bu? Oke, baik. Adik-adik ini mungkin masih belum paham ya. Jadi begini, kalau yang ditulis di situ itu adalah hybrid atau luring, itu berarti Anda datang ke kampus. Di situ kan di SIAM ada tulisannya itu di ruang berapa. Ya sudah, adik-adik ikut kuliah, Anda datang misalkan jam 7, mata kuliah rangkaian elektrik 1. Berarti Anda datang jam 7 ke ruang, misalkan ruang 2.4. Ya, Anda datang ikut kuliah di situ. Dosennya hadir, mahasiswanya hadir. Seperti itu. Nah, kalau yang daring ya berarti nanti ikut yang link yang akan diberikan oleh Bapak Ibu dosen untuk mata kuliah tersebut. Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mahasiswa yang asli domisili Malang, apakah masih tetap memerlukan tes swab, Bu? Ya, tetap karena kita menyamaratakan ya, memberikan perlakuan yang sama pada baik mahasiswa yang dari luar kota maupun yang ada di dalam kota. Ya, Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya, jika ada mahasiswa yang tidak mengupload surat bukti swab di Google Form, bagaimana ya kebijakannya, Ibu? Sedapat mungkin diupload karena kami pun juga istilahnya merasa bahwa aman begitu. Ya, tetap kami membutuhkan untuk adik-adik untuk mengupload ya, mengupload untuk surat swab-nya. Maka mahasiswa tersebut nanti tidak diizinkan untuk ikut luring ya.
Baik, Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Istiqomah, tolong dijelaskan tentang IOM dan apa semua fakultas ada IOM juga, Ibu. Baik, monggo Pak Aziz. Oke, terima kasih. Dari siapa Ibu Siti Nur Komah ya? Istiqomah. Nur Istiqomah ya. Baik Ibu, IOM ini memang ada di perguruan tinggi manapun, ya, Bu, mungkin dengan nama yang sedikit berbeda. Misal di ITS ada namanya IKOMA, ya. Ikatan, saya lupa singkatannya ya. Di UB kita menggunakan singkatan IOM, Ikatan Orang Tua Mahasiswa. Nah, untuk kepengurusannya pun sebetulnya dari orang tua mahasiswa. Ya. Jadi sepanjang pengetahuan saya, pengurusnya itu memang dari orang tua mahasiswa, namun dalam kepengurusan yang saat ini nampaknya pengurusnya itu adalah orang tua dari mahasiswa yang sudah tidak aktif, artinya sudah lulus ya. Barangkali ini yang perlu ada perbaikan ya. Artinya memang harapannya sebetulnya IOM ini seperti komite Pak ya Bapak Ibu ya, kalau di sekolah di SMA atau di SMP itu. Nah, akan halnya iuran yang dikeluarkan oleh IOM ini memang sebetulnya jadi dari penjelasan yang disampaikan oleh WD3 beberapa waktu yang lalu, tiap tahun itu memang ada iuran dari IOM ini jumlah Rp120.000. Kemudian ada uang pangkal yang ditarik sekali yaitu sebesar juga Rp120.000. Ya, sehingga Rp120.000 kalau uang pangkal ini sekali, kemudian yang iuran IOM ini adalah tiap semester. Nah, semestinya di semester 1 itu ada pembayaran uang pangkal ya Rp120.000 dan iuran IOM ya untuk semester 1 sehingga Rp240.000. Namun ketika di semester 1 ya untuk yang angkatan 2021 ternyata iuran ini tidak dipungut. Saya kurang paham apa yang waktu itu terjadi ya. Sehingga muncullah tagihan iuran IOM sejumlah 360 ya Ibu. Nah, ini saya sudah berusaha komunikasikan ke pimpinan yaitu Wakil Dekan 3. Wakil Dekan 3 ini yang membawahi urusan kemahasiswaan serta alumni ya, mahasiswaan, alumni dan kewirausahaan gitu ya. Nah, beliau menyampaikan bahwasanya karena tagihannya cukup besar ya untuk pembayarannya bisa dicicil begitu ya yang disampaikan. Nah, apa penggunaan uang IOM ini? Jadi selama ini untuk kegiatan kemahasiswaan biasanya mahasiswa ini mengajukan pendanaan ke fakultas, kemudian pengajuan juga ke IOM ya, selain juga ke alumni tentunya. Tapi alumni kan dari luar ya Bu ya. Nah, sementara biasanya pembiayaan itu dari IOM dan juga dari fakultas. Nah, kegiatan adik-adik mahasiswa utamanya di elektro ini sangat banyak sekali, sangat bervariasi. Sehingga ketika himpunan diminta untuk menjadwalkan kegiatannya apa saja gitu ya, sudah terjadwalkan dengan baik sehingga alokasi pendanaan fakultas ini sudah terpetakan, ternyata ada event ya lomba atau apa yang itu semula tidak terjadwalkan. Nah, disinilah peranan IOM yang seringkali ya bisa menjadi semacam pahlawan gitu ya, bisa menambahi biaya ya untuk mengcover kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan terkait IOM, dan IOM ini iuran IOM di luar UKT. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Aziz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rizky, izin bertanya Ibu, di SIAM tertulis mata kuliahnya dilaksanakan secara hybrid, tetapi untuk ruang kelasnya ditulis gedung elektro daring. Itu bagaimana ya kelanjutannya Ibu? Oh, baik. Untuk mata kuliah apa ya? Mungkin ada ya kekeliruan mungkin ya, Mbak. Nanti bisa konfirmasi ke saya ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika mahasiswa yang dalam mengikuti praktikum luring namun berbenturan dengan pelaksanaan magang, apakah ada kelonggaran tertentu, Bu? Mohon maaf, ini berarti yang ikut MPKM ya. Nah, kalau untuk yang MPKM
MPKM itu berarti untuk praktikumnya kan sebenarnya kan MPKM-nya daring berarti ya. Paling tidak kan berarti bagaimana bisa diaturkah untuk jadwal praktikum, silakan menyesuaikan, menyampaikan kepada di lab gitu ya. Seperti itu. Untuk yang PKL ini biasa yang lagi magang ini Bu, ada yang luring Bu. Jadi bagaimana jika magang luring dan praktikum luringnya itu bertabrakan Bu? Mohon maaf, mungkin begini Mbak. Untuk praktikum kan adik-adik sendiri yang menjadwal. Nah, sedangkan untuk lab kan sudah menyodorkan jadwalnya. Ya berarti silakan diatur sendiri supaya bisa bisa semuanya bisa berjalan begitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Ifah. Bagi mahasiswa yang hanya tersisa sidang skripsi, apakah swab-nya dilakukan H-2 sebelum melaksanakan sidang, Bu? Terima kasih, Bu. Iya, betul. Jadi begini Mbak Iva nanti kalau misalkan mau ujian memang kan datang ya kita ujian skripsi, maka H-2 dari itu Anda silakan melakukan swab. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Devi, jadwal luring dan daring anak saya hanya beda setengah jam dalam satu hari, Bu. Jarak antara kampus dan kos sekitar 20 menit. Apakah ada solusinya agar anak tidak terlambat hadir perkuliahan, Ibu? Oke, baik. Itu sepertinya di semester 4 atau 6 ya. Nanti coba saya sampaikan kepada Bapak Ketua Program Studi ya supaya untuk mengaturnya untuk mata kuliah yang luring bisa dalam satu waktu seperti itu, tidak ada kombinasi antara luring dan daring seperti itu. Mungkin putranya juga bisa menginformasikan ke kami sambil kami nanti menjadwalkan untuk seperti yang di semester 2 begitu. Jadi satu hari luring aja, sehari di kampus dengan kelas yang sama, sehingga kita bisa tracing dan mengurangi pergantian dari mahasiswanya, seperti itu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ananda, jika sedang masa isolasi mandiri karena hasil antigen positif, apakah hasil swab antigen tersebut tetap diupload di G-form-nya Ibu? Sebaiknya iya, karena kami untuk tracing, kemudian untuk pendataan mahasiswa, dan posisi mahasiswanya di mana, apakah di Malang, sehingga kami bisa memonitor seperti itu. Jadi tetap di-upload ya Ibu ke dalam G-form-nya. Nah, mungkin juga bisa mahasiswa tersebut bisa mengikuti kuliah, misalkan secara daringnya tadi, kuliahnya secara daring, tetapi tetap hasil swab-nya itu tetap dikirimkan ke kami, supaya kami juga bisa melakukan pelacakan dan memonitoring seperti itu. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Naufal terkait IOM Ibu, yaitu yang pertama, apakah ada iuran lain selain dana IOM yang tergolong di luar UKT selama berjalannya kegiatan belajar satu semester tersebut, Pak? Yang kedua, apakah saya dan teman-teman teknik selaku mahasiswa FTUB boleh mengajukan hak untuk transparansi dari penggunaan anggaran dana IOM ini? Yang ketiga, apakah IOM sebesar Rp360.000, Pak? Kayaknya cukup banyak ya, mungkin satu-satu aja Pak ya. Iya, Tadi yang Pak. pertama apa? Yang pertama, apakah akan ada iuran lain selain dana IOM yang tergolong di luar UKT, Pak? Tidak ada, ya hanya dana IOM. Ya. Oke. Apakah
saya dan teman-teman boleh mengajukan meminta hak atas transparansi dari penggunaan anggaran dana IOM, Pak? Boleh. Jadi begini, sebelum saya menjawab ini ya, perlu saya jelaskan bahwasanya IOM ini ada di luar kepengurusan Universitas Brawijaya, artinya berdiri sendiri, independen gitu ya. Jadi ini selaku partner gitu ya. Saya secara institusi ya sebagai ketua departemen sudah menyampaikan ke wakil dekan ya, wakil dekan 3 terkait dengan transparansi ini, dan wakil dekan 3 meminta ke ketua IOM ya untuk buka ini, karena sekali lagi bahwasanya IOM ini bukan bagian dari Fakultas Teknik, bukan bagian dari departemen ya, jadi independen, sehingga kami hanya bisa menyampaikan begitu ya. Tentunya IOM, karena IOM ini sebetulnya adalah sebuah institusi yang kalau di sekolah itu yang mirip apa istilahnya tuh, apa itu namanya ya? Ya, yang isinya orang tua itu deh, ya apa istilahnya itu biasanya? Saya lupa namanya. Ya, yang jelas sebetulnya isinya adalah orang tua yang ingin mewadahi kegiatan mahasiswa. SMA komite, Pak. Komite, ya terima kasih Pak. Betul, komite, seperti komite begitu ya. Idealnya memang ketua komite ini dijabat oleh orang tua yang anaknya masih aktif di sana. Nah, ini kondisi ideal ini tidak terjadi saat ini Pak. Jadi saat ini ketua IOM ini ternyata adalah orang tua yang anaknya sudah tidak aktif, artinya sudah lulus begitu, sudah alumni. Transparansi insya Allah bisa, karena sudah kami atau diminta oleh wakil dekan 3. Ya, mungkin yang lanjutnya tadi Mbak apa? Apakah iuran IOM sebesar Rp360.000 akan terus bernilai sama dan selalu ditarik pada SMS yang akan datang, Pak? Saya koreksi, jadi iuran IOM itu 120 per semester. Jadi tiap semester nanti kan ada iuran IOM 120. Jadi 360 itu tadi sudah saya jelaskan historicalnya ya. Itu semester 1 itu ada uang pangkal dan iuran untuk semester 1 sehingga 240, semester 2 ini ada 120 begitu ya Mbak ya. Jadi nantinya tiap semester akan kena iuran IOM 120 ini untuk angkatan 2021 Mbak ya. Angkatan yang lain saya kurang paham, nampaknya sedikit berbeda gitu ya. Oh sama 120 ya. Ada lagi Mbak tadi itu? Yang pertanyaan selanjutnya, terkait di surat edaran tertulis uang pangkal pada dana iuran IOM yang terbilang, apakah uang pangkal memang diperlukan kepada mahasiswa yang berada pada selain jalur yang tertulis pada Permenristek Dikti nomor 39 tahun 2017 tentang BKT dan UKT ini, Pak? Ya, setahu saya sama, disamakan untuk semua mahasiswa. Yang pertanyaan selanjutnya mengenai IOM juga, Pak. Terkait pembayaran IOM, bagaimana prosedur, alur, dan cara penyerahan bukti pembayaran dari mahasiswa teknik, Pak? Ini terus terang saya kurang paham ya, tetapi mungkin nanti bisa saya komunikasikan ke WD 3 ya, karena ini memang WD 3 ini membawai yang terkait mahasiswa, ya kemudian alumni dan juga kewirausahaan. Jadi sekali lagi IOM ini berada di luar fakultas, tetapi merupakan misalnya kompatriot ya, rekan gitu ya, rekan kerja dari fakultas. Sehingga untuk pembayarannya walaupun via fakultas, tapi sebetulnya nanti yang mengurusi itu adalah dari IOM sendiri gitu ya. Nanti saya akan komunikasikan ya terkait yang ini. Ada lagi Mbak? Sudah Pak. Oh ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aziz. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Kenny. Saya sudah melakukan tes antigen per hari dengan asumsi perkuliahan dimulai per 7 Februari 2022. Jadwal kuliah luring saya dimulai pada hari Selasa 8 Februari. Apakah hasil tes swab antigen saya masih bisa diterima, Ibu? Pelaksanaannya sesuai dengan surat edaran dekan ya, yaitu H-2. Kalau misalkan Anda melakukan tes swab antigen tanggal 5 atau 6, ya tidak masalah begitu. Silakan diupload saja. Baik Ibu, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Umar, apabila mahasiswa memiliki komorbid dan sudah mendapat surat dokter, apakah bisa daring, Bu? Iya, kalau sesuai dengan surat edaran rektor maupun surat edaran dekan ya,
ya. Kalau memang komorbid, maka sel administrasi tadi tidak dipenuhi sehingga dianjurkan untuk daring. Tapi dengan risiko seperti yang disampaikan, dan semoga harapan kita bahwa pandemi ini segera berakhir sehingga adik-adik bisa datang, jika ada kendala yang didaring bisa datang ke Kota Malang untuk belajar secara luring seperti itu. Terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas William. Untuk pelajaran yang ditulis keterangan hybrid, apakah mahasiswa yang full daring juga mendapat materi online atau harus mengulang di semester depan, Ibu? Mahasiswa yang full daring tetap akan mendapatkan materi, ya, tetap mendapatkan materi, ya. Jadi kan tetap kuliah online ya, seperti yang lalu yang seperti kita lakukan seperti itu. Tapi memang mungkin ada penilaian tersendiri ya terkait dengan praktikum tadi yang kita tidak bisa gantikan seperti itu. Baik Ibu. Selanjutnya ini ada mengenai IOM lagi Pak dari Mas Noval. Apakah IOM bersifat wajib dan mengikat kepada seluruh mahasiswa teknik Pak? Kemudian bagaimana alur untuk mengajukan keringanan guna pengurangan dan penghilangan kewajiban membayar bagi mahasiswa FT ini Pak? IOM ini sebetulnya ada bukan hanya di teknik ya, di semua fakultas ada. Dan terkait dengan alur untuk keringanan, ini sekali lagi kami memang tidak mengorganisir terkait dengan iuran IOM ini, jadi mohon bisa menghubungi staf kemahasiswaan di fakultas, gitu ya Mas Noval. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, jika terlambat membayar IOM dari waktu yang ditentukan, bagaimana ya Pak? Apakah akan dibuka lagi form pembayaran IOM-nya? Saya kira ini enggak masalah ya, artinya karena ini kewajiban, namun saya yakin bahwasanya ini bersifat akan melihat ya case by case ya, apakah ada masalah ya mungkin ya, terkait dengan kemampuan membayar dan sebagainya. Ini tentunya karena ini dari orang tua sendiri ya, ikatan orang tua mahasiswa ya IOM ini, saya yakin akan ada kebijakan terkait ini. Baik, terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bu Rahma, untuk mahasiswa yang akan memulai magang atau PKL offline di bulan Maret atau April, apakah bisa mendapatkan dispensasi untuk izin dalam perkuliahan hybrid menjadi daring, Bu? Iya Mbak, jadi tetap kan kita ajukan untuk dispensasi untuk mahasiswa yang mengikuti PKL. Jadi saya rasa tidak masalah seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Nainggolan, bagaimana jika mahasiswa terkena COVID sedangkan mahasiswa itu berasal dari luar Kota Malang? Apakah fakultas bisa memfasilitasi mahasiswa ke rumah sakit atau isolasi mandiri, terutama mengenai obat-obatannya, Ibu? Baik, saya share ulang ya untuk mitigasi jika mahasiswa terpapar. Jadi dari pertemuan tadi kami diinformasikan. Jadi untuk screening-nya itu melalui sistem informasi yang sudah kita punya. Kemudian nanti kami akan berkoordinasi dengan Satgas Fakultas, kemudian dengan kita melaporkan ke Satgas UB, ke Satgas Universitas. Jika gejalanya ringan, maka kita ada yang namanya safe house yang ada di UB Dieng dan ada yang di kampus UB ini juga ada, tapi tidak sebanyak yang ada di Dieng. Yang saya dapat informasinya tadi sekitar 255 yang ada di safe house UB Dieng. Dan ada rumah sakit UB juga. Itu jika gejalanya sedang sampai berat, maka treatment-nya mungkin dirujuk ke rumah sakit yang menjadi rujukan COVID, begitu. Dan dari Satgas Universitas
ini akan tetap memantau. Ya, seperti itu. Ini adalah nomor hotline Satgas COVID UB. Jadi +62 811 36 31 611. Tentunya adik-adik bisa sebelumnya melaporkan ke kami sehingga kami pun bisa menindaklanjuti. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Indah. Kebetulan anak saya sebagai asisten lab, jadwal untuk pelaksanaan praktikum D laboratorium untuk malam hari biasanya sampai jam berapa, Bu? Mohon maaf Ibu, kami tidak pernah melakukan praktikum sampai malam hari. Sehingga untuk praktikum kami memberikan waktu jam 12 sampai jam 14. Itu yang dilakukan untuk praktikum. Jadi tidak di luar itu, dan jam kerja di tempat kami hari Senin sampai dengan Kamis itu jam 4, sedangkan hari Jumat sampai dengan jam 4.30, seperti itu. Jadi di luar itu tidak ada kegiatan praktikum. Dan kami pun membatasi, apalagi dalam keadaan pandemi ini, untuk praktikum pun kami batasi jumlahnya. Jadi jumlah mahasiswanya per sesi itu pun juga kita batasi. Mengingat kapasitas dari gedung dan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik, Ibu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Naufal lagi, Pak Aziz, mengenai IOM. Jika pihak fakultas tidak mengetahui beberapa hal mengenai detail dari pungutan IOM yang terbilang besar, yaitu Rp360.000, apakah IOM bisa tergolong pungutan ilegal, Pak? Terima kasih. Terlebih, dikatakan juga bahwa jika tidak membayar uang IOM, akan terus ditagih pada bulan-bulan berikutnya, Pak. Apakah berarti ini merupakan hutang yang mengikat bagi para mahasiswa? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Noval. Ini saya tidak berani mengatakan ilegal ya, tapi memang pungutan IOM. Jadi saya rasa ini mirip sekali kasusnya seperti yang terjadi ya di komite sekolah ya. Jadi mungkin kalau versinya Pemkot ya, mungkin ya beberapa pemerintah daerah itu kan mengatakan tidak boleh ada pungutan. Ya, tetapi kemudian sekolahnya karena ada komite menginginkan anak-anaknya maju ya, sehingga ada iuran yang digunakan untuk membiayai kegiatan anak-anak muridnya yang kemudian dikembalikan lagi ke semuanya ke anak-anak muridnya. Nah, saya rasa seperti ini juga ya, menurut saya seperti ini juga kondisinya IOM ya. Kondisinya IOM adalah seperti ini. Jadi anggotanya itu dari orang tua dan kemudian digunakan sepenuhnya untuk kegiatan orang tua. Kegiatan mahasiswa. Nah, sekali lagi ini monggo ya kalau Mas Noval berkeberatan ya terkait dengan ini, monggo bisa diajukan ke fakultas ya. Ya, sekali lagi IOM ini adalah iuran yang sebagian besar atau semua sebetulnya ya, dikembalikan untuk biaya kegiatan kemahasiswaan. Begitu ya Mas Noval ya, jawaban sementara saya. Terima kasih Pak Aziz. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Bu Rahma, apakah untuk tes swab antigennya harus diperlihatkan sebelum masuk kelas, Bu? Kelas hybrid? Boleh dibawa, ya, boleh dibawa. Tapi paling tidak Anda sudah mengupload dalam Google Form, seperti itu. Jadi untuk tes swab antigennya itu cukup 1 kali saja ya Ibu? Tidak harus setiap masuk kelas harus ada tes swab yang bertahan 2 kali 24 jam itu, Bu? Ya, enggak, hanya 1 kali saja. Ketika mau mengikuti perkuliahan luring.
Masih ada lagi Mbak Dewi? Baik Ibu, terima kasih. Sepertinya untuk selanjutnya belum ada Ibu. Oh, baik. Saya lupa mau menginformasikan, mungkin dari adik-adik angkatan 2021 tadi itu juga banyak yang bertanya, oh saya pertamanya di kelas A, kemudian kok berubah di kelas I, begitu ya. Nah, memang ada beberapa apa istilahnya, perubahan kelas, tetapi mahasiswa di kelas A, di kelas I, di kelas B, kelas F, kelas D, kelas C, itu sama saja, tidak ada perbedaan. Materinya pun sama, mendapatkan perlakuan yang sama, karena kami mempunyai acuan rencana perkuliahan semester itu sama, soal ujiannya sama, kemudian kalau tugas mungkin masing-masing dosen mempunyai variasi sendiri, tetapi kalau untuk ujian itu kita sama. Materi yang diajarkan juga sama. Kalau style untuk pembawaan dosen masing-masing ya mungkin berbeda seperti itu. Tapi untuk capaian pembelajaran yang kita targetkan sama seperti itu. Jadi adik-adik ya mohon mungkin ini sebagai informasi ya buat adik-adik di angkatan yang baru-baru 2020, 2021. Jadi nggak usah sampai begadang, nggak usah sampai apa istilahnya bela-belain gitu ya, saya harus ada di kelas ini gitu ya. Kecuali yang adik-adik yang ada di kelas Inggris ya, kalau di kelas Inggris memang kami ada prasyarat sendiri. Tapi kalau di kelas yang lain sama saja, tidak ada perbedaan, seperti itu. Gitu ya. Jadi misalkan adik-adik saya berubah kelasnya, tidak apa-apa. Jadi sama semua. Di kelas A, kelas B, oke aja semuanya. Yang penting ikut perkuliahan, semoga hasilnya memuaskan seperti itu. Gitu Mbak Dewi. Baik, terima kasih Ibu. Ada pertanyaan lagi Ibu dari Bapak Nainggolan. Mohon izin Pak, karena kos jauh, boleh nggak mahasiswa baru menggunakan motor ke kampus karena jika naik angkot khawatir terpapar COVID, Pak? Diperbolehkan. Untuk yang terkait tentang Raka tadi, Ibu mengenai 6 matkul hybrid dan 3 matkul daring, Ibu. Di sini di SIAM-nya terdapat hybrid, tetapi untuk ruangnya gedung elektro daring, Bu. Jadi makanya ada 6 matkul yang hybrid tertulis jenisnya, Ibu. Oh, bisa ya Mas Raka nanti langsung ke saya mata kuliahnya apa saja. Jadi kalau misalkan mungkin ada kesalahan ya, mungkin penulisan atau ketika menginputkan ya, mungkin ada kesalahan dalam menginputkan, nanti kita cek begitu ya. Ini Mas Raka angkatan 19 kah? Iya Ibu, angkatan 2019. Oke. Ya, makasih Mbak Dewi. Terima kasih Ibu. Ada lagi Mbak Dewi? Untuk pertanyaannya sepertinya sudah tidak ada lagi Ibu. Atau mungkin ada yang Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung? Ada pertanyaan yang terbaru lagi Ibu dari Mas Mukhtar. Mulai pembelajaran luring untuk tahun 2022 kira-kira kapan ya dan bagaimana sistem pembelajarannya? Jika luring apakah dibagi kelompok atau bagaimana ya Ibu? Baik, jadi begini Bapak Ibu, ketika adik-adik ini belajar luring, ya, jadi angkatan 2021, kita tidak hanya 2021, untuk semester genap ini kita memulai perkuliahan mulai tanggal 7 Februari sampai 10 Juni untuk semester genap ini. Nah, kemudian untuk perkuliahan ini kami telah membagi dalam satu kelas itu sekitar 20-25 mahasiswa. Itu datang semua luring untuk mata kuliah yang luring, seperti itu. Nah, kami dari survei yang sudah kita lakukan, ya surat izin, kemudian adik-adik mengikuti perkuliahan daring dan luring. Nah, dengan kapasitas tersebut,
Mungkin ada kombinasi, adik-adik di kelas itu ada yang mungkin yang ikuti daring, seperti itu. Tapi kami sudah set satu kelas itu 20 sampai 25 itu luring, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rahma. Baik, terima kasih Bu Rahma. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Golda. Apakah bisa antigennya itu tanggal 7, Bu? Karena hari ini sudah tutup puskesmasnya dan besok juga libur, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi, mohon izin membantu sedikit. Jadi untuk swab antigen sebetulnya yang buka terus itu di PMI, Bapak Golda ya, mungkin bisa di PMI yang ada di Jalan Buring. Di Jalan Buring itu Insya Allah Sabtu Minggu buka ya, sampai jam 8 malam ya kalau nggak salah ya. Hari ini pun buka. Begitu Pak Golda. Baik, terima kasih Pak Aziz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nani, apakah minggu pertama ini sudah langsung mengikuti kuliah luring sesuai jadwal kuliah yang berjenis hybrid, Ibu Rahma? Iya, jadi untuk perkuliahan kita mulai besok baik yang luring maupun yang daring. Besok tanggal 7 mulai baik yang luring maupun daring, seperti itu. Tentunya adik-adik sudah mulai antisipasi ya, kalau misalkan kuliah jam 7 berarti ini kan minggu pertama, jadi mungkin bisa hari ini atau besok begitu ya. Kira-kira sudah bisa main ke UB melihat apa namanya, melihat kampusnya, bisa lihat oh gedungnya di mana begitu ya. Sehingga untuk mengantisipasi adanya kemacetan biasanya kalau misalkan kosnya itu jauh, tidak dekat di UB. Nah, pintu yang dibuka itu adalah pintu Jalan Veteran. Ya, Jalan Veteran dan pintu di Jalan MT Haryono di KPRI itu yang dibuka. Jadi adik-adik mohon bisa mengantisipasi jika ada kuliah jam 7, mohon bisa spare waktunya, misalkan jarak dari kos atau dari rumah sampai ke UB. Karena besok tanggal 7 itu kita semua sudah mulai melakukan perkuliahan, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Rahma. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wahid. Baik, terima kasih Bu Rahma. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Wahid. Untuk antigen, apakah harus dari rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk? Tidak harus. Jadi di sini di Malang ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Misalkan di pom bensin itu ada ada yang buka sih. Namanya Easy Swab itu banyak Pak. Jadi di Soekarno-Hatta itu ada. Mohon maaf ya, saya tidak di-endorse, tapi saya hanya menginformasikan begitu ya. Jadi di Easy Swab itu di Suhat itu ada. Kemudian di Ijen, di Simpang Balapan itu juga ada. Kemudian di mana lagi ya, di pom bensin itu ada. Kemudian yang ada lagi di klinik Sana Medika, tapi agak jauh juga. Itu bisa dipanggil juga sih itu. Itu bisa panggil ke rumah, itu di klinik Sanan Medika. Mungkin adik-adik tambah lebih pandai, Bapak Ibu bisa searching gitu ya, di googling begitu. Banyak sekali informasi untuk swab antigen seperti itu. Jadi tidak harus di puskesmas atau di rumah sakit ya Bapak Ibu, boleh di klinik-klinik atau penyedia jasa untuk swab antigen. Baik, terima kasih Ibu Rama. Selanjutnya ada pertanyaan dari orang tua yoga. Untuk pakaian anak-anak saat kuliah seperti apa ya Bu? Dan apakah harus menggunakan kemeja berkerah atau kaos? Apakah boleh Ibu? Ya Bapak Ibu, jadi karena kita kan memang formal ya, jadi ya tidak boleh diperkenankan menggunakan kaos, jadi kemeja berkerah, memakai sepatu, bukan sepatu sandal, bukan sepatu gunung, sepatu dengan kaki tertutup begitu.
Baik, terima kasih Ibu Rahma. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mbak Wahidatus Sifa. Jika izin sakit, bagaimana prosesnya Ibu? Oke, untuk izin sakit silakan langsung menghubungi dosen pengampu mata kuliah tersebut. Eh, bisa bisa dikirimkan juga misalkan surat keterangan dokter atau surat izin ya ke beliau seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Rahma. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih belum ada Ibu. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan secara langsung bisa open mic gitu ya, Mbak Dewi. Raise hand, mohon maaf, bisa raise hand. Gerbang Watugong itu dibuka untuk pintu keluar saja. Jadi pintu gerbang Watugong itu untuk pintu keluar, kecuali jika jalan kaki sepertinya bisa. Tapi kalau menggunakan kendaraan bermotor, gerbang Watugong tidak bisa. Jadi masuknya lewat pintu KPRI. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan, Mbak Dewi. Selamat sore Bu Rama. Oh, ya silakan Pak. Mohon Selamat maaf sore. dari Pratekto Bu. Injih Pak, monggo. Bu, untuk pintu gerbang Watugong Bu itu nanti mahasiswa bisa masuk jalan kaki Bu ya, masuk maupun keluar Bu ya. Injih, kalau untuk jalan kaki bisa Pak. Kalau di apa namanya, di pakai kendaraan bermotor masih belum bisa Pak, seperti itu. Jadi harus lewat KPRI Pak, kalau misalkan untuk bawa kendaraan bermotor. Oke, terima kasih Bu jawabannya Bu. Nggih, matur nuwun Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak. Ini saya orang tuanya Askia. Mau memastikan aja kalau untuk teknik itu nggak ada perubahan jadwal ya Bu ya. Untuk luring daringnya ini karena tadi entah apa saya dapat info dari fakultas lain katanya ditunda katanya untuk luring ini gitu, apa. Gimana kira-kira Bu? Mohon maaf Pak, saya yang izin menjawab. Oh iya, Jadi kita menunggu arahan dari Bapak Rektor Pak, ya, karena kemarin yang memutuskan kuliah hibrid pun adalah Pak Rektor. Ya, kalau Pak Rektor meminta untuk ditunda, kami pun akan menunda. Namun sejauh ini ya sampai dengan kemarin sore paling tidak, kami masih instruksinya adalah pembelajaran hibrid seperti itu Pak. Oh gitu. Ya. Ya makanya karena info tadi itu makanya saya tunda lagi, saya balik ke Jakarta dan nunggu kepastian ini dulu gitu. Ya, langsung ke Malang aja, Pak. Enggak, saya udah di Malang, udah dari Sudah hari di Malang, ya. Rabu. Karena mau Oke, balik Pak. tadi. Cuman karena info saya dapat tadi pagi katanya ditutup semua, nggak jadi daring, nggak jadi pembelajaran langsung. Akhirnya saya tunggu dulu karena kita mau pertemuan siang ini kan. Oh iya, iya. Sampai dengan siang ini, Pak. Tadi soalnya masih ada acara juga dengan Satgas UB, belum ada instruksi ataupun lebih formal mungkin surat edaran rektor belum ada Pak yang meminta Belum, kita Pak. untuk ya masih terus Pak hibrid ya. Nggak tadi makan ragu saya mau balik ke Jakarta. Iya deh, kasih ya Pak. Sama Pak. Baik,
Ada pertanyaan ya. Cepa, kalau memesan Gojek atau Grab atau ojol apakah boleh sampai ke dalam hingga ke depan gedung? Boleh, tidak ada batasan seperti itu. Oke, kita rasa cukup ya Mbak Dewi. Baik, terima kasih pada Bu Rahma dan Pak Aziz. Maka dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula lah acara sosialisasi perkuliahan hybrid hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rahmawati dan Bapak Aziz Muslim dan para peserta yang secara antusias untuk mengikuti sosialisasi perkuliahan hybrid hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, terima kasih kasih. Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, sampai jumpa Ya, lagi. terima kasih.